Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Aida Nasyita dengan NIM 220512144041 dari kelas Sistem Informasi B Angkatan 2022 akan menjelaskan tentang media penyimpanan. Sebelum masuk ke pembahasan, kita diberi beberapa topik pembahasan, yaitu yang pertama, perbedaan HDD, SSHD, SSD, dan NVMe. Dan yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang HDD SAS. Dan yang ketiga, perbedaan flash disk USB versi 1, versi 2, dan versi 3. Di dalam pembahasan ini, kita membedakan berdasarkan yang pertama, pengertiannya, yang kedua, fungsi-fungsinya, yang ketiga, komponen yang di dalamnya, dan yang keempat, jenis-jenisnya. Yang pertama ialah HDD. Pengertian HDD sendiri ialah perangkat penyimpanan yang berisi satu atau lebih piringan bundar menggunakan partikel magnetik untuk menyimpan data, instruksi, dan informasi. Selain HDD, bawaan laptop atau komputer, terdapat juga hard disk yang berjenis external portable seperti flash disk. HDD merupakan perangkat penyimpanan data non-volatile, yang artinya perangkat akan tetap menyimpan data walaupun perangkat utama dimatikan. HDD menyimpan data berdasarkan ukuran file dalam satuan byte, baik itu kilobyte, megabyte, gigabyte, dan terabyte. HDD hadir dalam berbagai macam ukuran. Semakin besar kapasitas HDD, maka semakin rendah kecepatan RPM-nya, atau rotate per minute. RPM sendiri merupakan kecepatan putar dalam jangka waktu 1 menit yang dilakukan oleh salah satu komponen yang disebut platter. Fungsi HDD sendiri ada beraneka ragam, yaitu yang pertama menyimpan data software, khususnya perangkat lunak. Penyimpanan data dari perangkat lunak ini bertujuan agar dapat dibuka dan dijalankan pada PC. Yang kedua adalah backup data. Hard drive juga berfungsi untuk membackup website dan file komputer. HDD memiliki kapasitas yang besar dan cocok untuk dijadikan tempat backup. Backup data penting karena jika perangkat laptop atau PC rusak, data yang ada di dalam backup ini masih bisa diakses. Yang ketiga ialah tempat penyimpanan database. Umumnya disimpan di dalam hard drive untuk memudahkan akses dari berbagai klien yang ingin mengaksesnya. Yang keempat adalah menyimpan data dari sistem operasi. Umumnya sebagai tempat menyimpan data dari sistem operasi seperti Windows, baik Windows maupun OS lain yang untuk mengoperasikan sebuah komputer. Dan yang terakhir, menyimpan berbagai file pengguna. Komponen yang membentuk HDD sendiri yaitu yang pertama, platter. Platter sendiri terbuat dari bahan keras seperti keramik, kaca, dan aluminium yang kemudian diselimuti bahan magnetis yang berfungsi untuk menyimpan data di komputer. Untuk hard disk berkapasitas besar dibutuhkan platter lebih dari satu, kemudian disusun di tengah bertumpuk dengan spindle. Kecepatan yang banyak digunakan saat itu adalah 5400 rpm. Yang kedua adalah spindle, merupakan komponen yang berfungsi untuk menahan platter, agar tetap berada di posisinya saat platter berputar. Terdapat juga motor yang berfungsi untuk memutar platter dengan kecepatan tinggi. Yang ketiga adalah read-write head, berfungsi untuk membaca, menulis, atau menghapus data pada platter. Head sisi atas platter berfungsi untuk membaca dan satu di bawah untuk menulis. Dan yang terakhir adalah read-write actual arm, yang berfungsi untuk menyesuaikan posisi read or write head sesuai dengan lokasi data. Jenis-jenis HDD sendiri ada 5. Yang pertama adalah HDD ATA atau Advanced Technology Attachment dan AIDE atau Exchange Integrated Drive Electronic. Disk ini diciptakan agar hard drive mampu bekerja menggunakan bus PCL dan banyak digunakan pada PC.
Harganya murah, namun memerlukan 2 controller atau lebih hanya untuk meningkatkan performa. Yang kedua adalah HDD SCSI, menawarkan performa yang lebih baik dari ATA karena mampu menjalankan beberapa disk drive yang aktif bersamaan. Yang ketiga adalah HDD RAID, memiliki performa dan tenaga yang kuat dan andal dalam menyimpan berbagai file besar. Disk ini bisa bekerja dengan baik walaupun dipaksa untuk memacu performa yang tinggi. Yang keempat adalah HDD SATA, atau Serial Advanced Technology Attachment, merupakan disk drive yang menggunakan 2/3 dari ATA dan memiliki kecepatan tinggi, karena berkemampuan untuk mengurangi latensi dan delay. Drive ini mengurutkan data secara paralel, tanpa slave maupun master. Dan yang terakhir adalah HDD SSD, menggunakan memori komputer atau USB drive dan tidak menggunakan komputer mekanik di dalamnya. Memiliki kecepatan transfer yang cepat dan harganya lebih mahal dibandingkan jenis HDD lainnya. Yang kedua adalah SSHD. Pengertian SSHD sendiri merupakan media penyimpanan jenis baru yang merupakan gabungan antara SSD dan HDD yang memiliki keunggulan yang luar biasa dibandingkan dengan pendahulunya. Salah satu keunggulannya ialah kecepatan transfer seperti SSD, namun memiliki kapasitas penyimpanan yang besar seperti HDD, namun dengan harga yang lebih terjangkau dari SSD. Fungsi dari SSHD sendiri yaitu sama dengan SSD maupun HDD, yaitu sebagai media tempat penyimpanan file, dokumen maupun sistem operasi lainnya dengan kecepatan transfer data dan penyimpanan data yang lebih unggul dari HDD. Komponen dari SSHD sendiri ada 5, yaitu yang pertama papan sirkuit, bertindak sebagai pusat kontrol untuk mengontrol operasi penyimpanan dan komunikasi dengan komputer. Yang kedua adalah piringan magnetik atau platers, untuk menyimpan data yang lebih besar. Dan yang ketiga ada read-write head, untuk membaca dan menulis data pada piringan magnetik. Yang keempat adalah cache SSD. Biasanya memiliki kapasitas dari 8 GB hingga 32 GB yang digunakan untuk meningkatkan performa penyimpanan dengan meningkatkan kecepatan transfer data. Dan yang terakhir adalah controller, untuk memantau dan mengelola cache SSD, read-write head, piringan magnetik, dan komunikasi data antara SSHD dan komputer. Jenis-jenis dari SSHD sendiri ada 4, yaitu yang pertama NAND Flash Cache SSD, menggunakan SSD sebagai cache untuk meningkatkan kinerja HDD. Yang kedua adalah Dual Drive SSD, terdiri dari HDD dan SSD yang terpisah. Dual Drive SSHD dapat meningkatkan kinerja sistem secara signifikan. HDD digunakan untuk menyimpan data umum, sedangkan SSD digunakan untuk menginstal sistem operasi dan program yang sering digunakan. Yang ketiga adalah PCLE SSHD, menggunakan slot PCLE untuk meningkatkan kecepatan transfer data antara komputer dan SSHD. Jenis ini memberikan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan SSHD dengan antarmuka SATA. Yang terakhir adalah SAS SSHD, menggunakan antarmuka SAS atau Serial Attached SCSI untuk menghubungkan SSHD ke komputer. Biasanya digunakan pada server dan pusat data. Yang ketiga adalah SSD. Pengertian dari SSD sendiri merupakan sebuah ruang penyimpanan data untuk laptop atau komputer. Secara signifikan memang beroperasi lebih cepat dan mampu menyimpan file dalam jumlah lebih besar dan banyak. SSD ini tidak memiliki bagian yang bergerak, namun hanya memiliki 2 komponen, yakni flash controller dan NAND flash memory chips untuk memberikan kinerja menulis yang tinggi. Fungsi SSD sendiri hampir sama dengan HDD, namun SSD menawarkan fitur kecepatan dan waktu respon yang lebih cepat hingga 480 MB. Di sisi lain, SSD memiliki fitur yang lebih jauh canggih dari USB karena kapasitas yang dimilikinya lebih besar dengan pendamping hard disk.
Fungsi lain dari SSD sendiri juga sebagai penyimpan perangkat data yang tersusun dari beberapa IC atau integrated circuit. Beberapa komponen yang membangun SSD sendiri ada 6, yaitu yang pertama controller, merupakan komponen kunci yang bertanggung jawab untuk mengatur operasi SSD, termasuk menulis dan membaca data, menangani kinerja dan kesalahan, serta manajemen daya. Controller pada SSD umumnya lebih canggih daripada HDD karena mengatur banyak chip, operasi, dan memori pada SSD. Yang kedua adalah NAND Flash Memory, merupakan jenis memori non-volatile yang digunakan untuk menyimpan data. Komponen ini bertujuan untuk membaca dan menulis data lebih cepat daripada HDD, sehingga memberikan kinerja yang lebih baik. Yang ketiga adalah DRAM Cache, yaitu merupakan jenis memori volatile yang digunakan untuk menyimpan data sementara untuk mempercepat kinerja SSD dengan meminimalkan waktu akses ke memori non-volatile NAND flash memory. Yang keempat adalah interface, sebuah koneksi yang digunakan untuk menghubungkan SSD ke motherboard komputer. Yang kelima adalah PCB, atau Print Circuit Board, yang digunakan untuk menyediakan jalur listrik antara komponen SSD. Biasanya memiliki ukuran yang kecil, namun padat dengan komponen seperti komponen lainnya. Dan yang terakhir adalah firmware, merupakan program untuk mengatur operasi dan kinerja SSD dan untuk meningkatkan kinerja atau memperbaiki masalah terkait SSD. Jenis-jenis dari SSD sendiri ada 5, yaitu yang pertama SSD 2,5 inch, yaitu merupakan tipe SSD yang sering orang lihat dan temukan dengan ketebalan dan format ukuran 2,5 inch dan sering digunakan pada laptop. Dan yang kedua adalah SSD mSATA, memiliki bentuk lebih kecil dari tipe SSD lainnya karena sering ditemukan pada perangkat portable dan pengguna bisa melihatnya pada beberapa perangkat seperti tablet dan digital scanner. Memiliki ukuran kurang lebih seperti kartu nama dan bentuknya yang mini serta memiliki konsumsi daya energi rendah. Yang ketiga adalah SSD M2 SATA, memiliki kinerja yang tinggi dengan konsumsi daya tak terbatas untuk laptop maupun tablet. Tipe ini menawarkan kecepatan akses luar biasa dengan ukuran kecil. Yang keempat adalah SSD PCLE dengan sistem kerja berbasis PCLE, di mana proses akses data ke ruangan penyimpanan akan berjalan dengan begitu cepat, karena penggunaan teknologi PCLSIG atau Special Interest Group di dalamnya. Dan yang terakhir adalah SSD M2 NVMe atau Non-Volatile Memory Express yang memungkinkan pergerakan akses ke memori secara flash dan beroperasi secepat mungkin. Tipe ini memiliki fleksibilitas yang tinggi sehingga dapat beroperasi di seluruh bus PCI yang memungkinkan percepatan maksimal dari sebuah laptop dalam aktivitas membaca serta penulisan dalam sebuah ruangan penyimpanan. Yang keempat adalah NVMe. NVMe sendiri merupakan teknologi interface penyimpanan yang dikenalkan pada tahun 2013 dan bersifat non-volatile, atau penyimpanan tidak akan terhapus pada saat komputer dimatikan. Sedangkan Express mengacu pada fakta bahwa data bergerak melalui antarmuka PCL Express pada motherboard komputer. NVMe bisa digunakan di PC hingga komputer Anda. Spesifikasi NVMe menggunakan persistent disk di semua jenis lingkungan komputasi. Fungsi NVMe tidak hanya memanfaatkan penyimpanan solid state, namun juga CPU multi-core dan penyimpanan gigabyte. Penyimpanan NVMe juga menggunakan set instruksi yang disederhanakan untuk menganalisis dan memanipulasi data secara efisien. Komponen yang membangun NVMe ada 6, yaitu yang pertama controller, merupakan bagian inti dari NVMe yang mengelola koneksi antara host dan perangkat penyimpanan berbasis PCLE, serta mengatur akses ke memori flash berbasis NAND pada perangkat. Yang kedua adalah queue management, digunakan untuk mengatur akses ke memori flash. ASCII submission queue mengirimkan perintah input-output dari host ke perangkat penyimpanan, sementara completion queue mengirimkan balasan dari perangkat penyimpanan ke host. Yang ketiga adalah command set, mendefinisikan sekumpulan perintah yang dapat digunakan untuk mengelola perangkat penyimpanan flash
seperti membaca, menulis, menghapus, dan mengatur ulang kata. Yang keempat, ada PCLE interface. Mengubah PCLE sebagai antarmuka untuk menghubungkan perangkat penyimpanan ke host. Yang kelima adalah host memory buffer, sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data yang tertransfer antara host dan perangkat penyimpanan. Dan yang terakhir adalah firmware, untuk menjalankan perangkat keras, memproses perintah, mengelola koneksi ke host, dan serta mengatur akses ke memori flash. Jenis-jenis NVMe sendiri ada 4, yaitu yang pertama NVMe SSD, digunakan sebagai media penyimpanan pada komputer dan server, dan lebih cepat daripada SSD berbasis SATA karena menggunakan antarmuka PCLE. Yang kedua adalah NVMe OFF atau Over Fabric yang dirancang untuk mengakses penyimpanan yang terdistribusi melalui jaringan. Jenis ini memungkinkan pengguna untuk mengakses penyimpanan NVMe di luar sistem lokal, termasuk penyimpanan di pusat data dan cloud. Yang ketiga adalah NVMe RAID, jenis penyimpanan yang menggunakan beberapa SSD untuk meningkatkan kinerja dan keandalan penyimpanan. Yang terakhir adalah NVMe AIC atau Add-in Card, jenis penyimpanan yang biasanya digunakan pada server dan pusat data yang membutuhkan penyimpanan yang cepat dan efisien. Berikut adalah tabel perbedaan SSD, HDD, SSHD, dan NVMe. Dengan membedakan kategori menjadi jenis penyimpanan, ukuran, kecepatan, daya tahan dari baterai, tingkat kegagalan, dan ketahanan. Kemudian, apa yang Anda ketahui tentang HDD SAS? HDD SAS sendiri atau Serial Attached SCSI atau Small Computer System Interface merupakan sebuah teknologi untuk mentransfer data dari dan ke hard drive dan biasanya digunakan untuk menggambarkan jenis hard drive. Biasanya berkisar antara 10.000 dan 15.000 SAS. Kecepatan yang tinggi tersebut menjadikan SAS sebagai pilihan untuk penggunaan oleh perusahaan dalam situasi di mana kecepatan dan keandalan tinggi sangat diperlukan. Hard drive ini mengacu pada rotasi hard drive, yaitu masing-masing 10.000 dan 15.000 putaran per menit. Berdasarkan kriterianya dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama kecepatan. HDD SAS memiliki kecepatan putar lebih tinggi dibandingkan dengan HDD SATA, yaitu sekitar 10.000 dan 15.000 rpm, sehingga memberikan kinerja baca dan tulis lebih cepat. Kapasitas HDD SAS tersedia dalam kapasitas yang bervariasi, mulai dari beberapa ratus GB sampai beberapa terabyte, tergantung pada model dan produsen. Yang ketiga ada keandalan. HDD SAS biasanya lebih tahan lama dan lebih handal untuk dibandingkan dengan HDD SATA karena dibuat untuk kebutuhan server dan bisnis yang jelas membutuhkan kinerja dan keandalan yang tinggi. Memiliki MTBF atau Mean Time Between Failure antara 1,2 juta hingga 2 juta jam. Yang keempat ada konsumsi daya. Memiliki putaran tinggi dan mengonsumsi lebih banyak data daripada HDD SATA. Namun produsen telah memperkenalkan teknologi untuk mengurangi konsumsi daya HDD SAS. Kelebihan dari HDD SAS sendiri memiliki kecepatan putar yang lebih tinggi dan keandalan yang lebih baik, serta dirancang untuk memenuhi standar ketahanan dan keandalan server maupun bisnis yang membutuhkan kinerja yang tinggi. Kekurangannya lebih mahal dibandingkan dengan HDD SATA, serta mengonsumsi lebih banyak daya sehingga dapat meningkatkan biaya operasional. Yang ketiga adalah perbedaan flash disk USB versi 1, versi 2, dan versi ketiga. Pengertian dari USB sendiri adalah Universal Serial Bus sendiri merupakan sebuah standar media pengiriman data dalam bentuk serial sebagai perangkat penghubung. USB dibuat dengan tujuan menghilangkan penambahan expansion card pada ESA atau PC, dengan mengizinkan perangkat dipasang atau dilepas tanpa harus melakukan reboot atau restart. Berdasarkan versinya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah USB 1.1.
merupakan USB yang dirilis pada Januari 1996 dengan kecepatan rendah dan kebutuhan tegangan listrik yang cukup tinggi, yaitu 4,4 volt, menggunakan 4 pin konektor. USB ini hanya mendukung 32 bit saja dan sudah tidak beredar di pasaran. Yang kedua adalah USB 2.0, merupakan USB yang dirilis pada April 2000 dengan kecepatan medium dan tegangan listrik 4,4 volt, dan menggunakan 4 pin konektor. USB ini telah support 32 bit dan 65 bit, dan masih beredar luas di pasaran. Dan yang terakhir adalah USB 3.0, merupakan USB yang dirilis pada November 2008 dengan kecepatan transfer yang tinggi dan kebutuhan tegangan listrik yang rendah, yaitu 4 volt serta menggunakan pin konektor telah support 32 dan 64 bit. USB ini merupakan perangkat yang baru, jadi masih banyak dicari orang dan pasti telah menggunakan versi terbaru ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, maaf apabila ada salah kata dan pengucapan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.